Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Muhammad Nur Hadisuddin selaku dosen pengampu mata kuliah usul fikih, dan yang saya banggakan teman-teman semua yang mengikuti perkuliahan pada pagi hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita semua dapat mengikuti perkuliahan pada pagi hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya, sholawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Kami di sini dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang lafadz, hakikat, dan majaz. Baik, perkenalkan, nama saya Nurlaili Janati. Saya selaku moderator dan pemateri pertama yang akan mengatur jalannya presentasi pada pagi hari ini. Dan untuk pemateri yang kedua ada saudara Fajar, dan untuk pemateri ketiga ada saudara Ashadi. Baik, langsung saja. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Nurlaili Janati, yakni saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menerangkan definisi hakikat dan majaz. Secara bahasa, hakikat itu berasal dari fi'il madi hakko yang berarti jelas. Sedangkan arti bahasa menurut ulama ushul yaitu setiap lafadz yang menghendaki makna asal atau wad'i karena ada hal-hal yang telah diketahui. Selanjutnya, makna wad'i adalah menentukan makna lafadz dengan kembali pada awal mula peletakannya. Hakikat itu dibagi menjadi 4 bagian, diantaranya 1. Hakikat lugawi, 2. Hakikat syar'i, 3. Hakikat urfi umum, dan yang keempat adalah hakikat urfi khusus. Hakikat lugawi yaitu lafadz yang ditetapkan dan digunakan dalam makna lafadz oleh ahli bahasa, seperti penggunaan kata al-insan sebagai makhluk hidup yang memiliki nalar, dan lafadz azab sebagai hewan yang memiliki kuku tajam. Yang kedua adalah hakikat syar'i, adalah lafadz yang ditetapkan dan digunakan maknanya oleh ahli syariat, seperti lafadz sholat yang digunakan untuk makna ibadah tertentu dengan syarat-syarat tertentu. Yang ketiga adalah hakikat urfi umum, yaitu lafadz yang ditetapkan dan digunakan maknanya oleh kelompok atau komunitas umum, seperti lafadz dabbah yang diartikan setiap hewan yang melata. Yang keempat adalah hakikat urfi khusus, yaitu lafadz yang ditetapkan dan digunakan maknanya oleh kelompok atau komunitas tertentu, seperti istilah i'rab, rofa, nasab, dan jer yang digunakan untuk istilah tertentu oleh kelompok ahli nahwu. Selanjutnya, majaz. Majaz menurut bahasa berasal dari fi'il madi jaza yajuzu yang berarti lewat atau keluar. Sedangkan menurut istilah ulama ushul adalah setiap lafadz yang digunakan tidak pada asal kata dari artinya, seperti lafadz asad yang digunakan artinya untuk seorang pemberani. Seperti halnya hakikat majaz juga terbagi menjadi 4 bagian, diantaranya majaz lugawi, majaz syar'i, majaz urfi khusus, dan majaz urfi umum. Majaz lugawi yaitu penggunaan lafadz yang tidak sesuai dengan makna asalnya karena adanya suatu petunjuk kebahasaan, seperti contoh lafadz sholat yang digunakan untuk arti selain doa, walaupun kata tersebut bisa menjadi hakikat menurut arti bahasa. Yang kedua, majaz syar'i, yaitu penggunaan lafadz yang tidak sesuai dengan makna asal karena adanya suatu petunjuk syara, seperti penggunaan ahli bahasa lafadz sholat pada arti ibadah yang diawali takbir dan diakhiri salam. Yang ketiga adalah majaz urfi khusus, yaitu penggunaan lafadz yang tidak sesuai dengan makna asalnya karena adanya suatu hubungan dengan penggunaan oleh komunitas tertentu, seperti penggunaan kata al-hal oleh arti nahwu untuk arti keadaan atau suasana baik atau buruk. Yang keempat adalah majaz urfi umum,
yaitu penggunaan lafaz yang tidak sesuai dengan makna asalnya karena adanya suatu hubungan dengan penggunaan oleh komunitas umum, seperti penggunaan kata dhabbah yang secara umum berarti hewan melata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajri Jakartiansah di sini akan menjelaskan tentang hukum hakikat dan majas. Yang dimaksud hukum dalam hakikat dan majas adalah ketetapan-ketetapan yang harus dipatuhi dalam hakikat dan majas. Yang pertama adalah hakikat. Dalam hakikat ada beberapa ketetapan yang harus dipatuhi, antara lain: 1. Harus mengikuti ketetapan makna awal yang telah ditetapkan oleh pakar atau suatu komunitas di bidangnya. Kedua, tidak boleh memindah makna asli dari suatu lafaz, seperti mengganti arti pada kata ayah menjadi kakek, karena kakek adalah makna majas dari ayah menurut orang Arab. Ketiga, harus mendahulukan arti hakikat daripada arti majas, karena arti hakikat adalah arti yang tidak membutuhkan suatu petunjuk untuk memahaminya, sedangkan arti majas membutuhkan suatu petunjuk untuk memahaminya. Sedangkan dalam majas ada dua ketetapan yang harus dipatuhi, yaitu: 1. Adanya makna lain yang dipinjam untuk mengganti makna hakikat dan menjadi suatu ketetapan arti. Kedua, makna majas bisa dialihkan kepada makna lain, seperti kata khimar yang berarti bodoh bisa dialihkan kepada orang-orang yang bersuara buruk. Menurut kesepakatan ulama, majas lebih baik daripada mustara, suatu kata yang memiliki beberapa arti yang berbeda, dan lebih baik daripada memindah satu arti menjadi arti lain, serta menurut Hanafiyah lebih baik daripada membuang atau menyimpan suatu arti. Ketiga, bentuk. Selanjutnya, bentuk dan syarat-syarat majas. Secara garis besar majas dibagi menjadi dua bagian, yaitu majas isti'ara, yang kedua majas mursal. Majas isti'ara adalah memindah suatu makna dengan cara meminjam makna dari makna lain karena ada kesamaan. Sedangkan majas mursal adalah memindah suatu makna dengan cara menyebutkan tempat akan tetapi yang dikehendaki adalah suatu yang berhubungan dengan tempat itu. Dalam istilah usul fiqh diperinci lagi menjadi beberapa macam bentuk majas, antara lain majas jiyadah, yang kedua majas nukson, ketiga majas naql. Adapun syarat-syarat majas adalah adanya qarinah atau petunjuk-petunjuk yang mengarah kepada makna yang dikehendaki. Syarat-syarat antara lain sebagai berikut: 1. Adanya petunjuk lafdiyah atau nyata. Yang kedua, adanya petunjuk maknawiyah atau petunjuk yang abstrak seperti rasio. Ketiga, adanya petunjuk adiyah atau adat kebiasaan. Mengalihkan makna hakikat kepada majas haruslah dengan qarinah yang memungkinkan perpindahan makna tersebut, sedangkan jenis hubungannya adalah: 1. Musyabaqah, yang kedua kondisi, yang ketiga hubungan juz'iyah parsial atau totem pas prototo, yaitu disebutkan sebagai sebagian yang dimaksud adalah keseluruhan, seperti arti ayat berikut ini, yang artinya Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud untuk bersumpah, tetapi Dia menghukum kamu sebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. Maka kafaroh melanggar sumpah itu ialah memberi makna 10 orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, untuk memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak. Barang siapa yang sanggup melakukan yang demikian, maka kafarah puasa selama 3 hari. Yang demikian itu adalah kafarah. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menerangkan tentang kontroversi mazhas dan hakikat dalam nas.
Jumhur ulama berpendapat bahwa majaz ada di dalam Al-Quran Karim dan hadis Nabi, berbeda dengan beberapa ulama usul seperti Abi Bakar Ibn Dawud Al-Dohiri, Abi Muslim Al-Asfahani dan mazhab Hanafi, Abi Huwais Midad dari mazhab Maliki, Ibn Al-Qas dari mazhab Syafi'i, dan Abi Al-Fadl dari mazhab Hanbali. Mereka berpendapat bahwa majaz itu sama halnya dengan hajj atau gurauan, sehingga mereka dengan tegas menolak adanya majaz dalam Al-Quran dan hadis. Sedangkan jumhur ulama berpendapat bahwa majaz berbeda dengan hajj. Menurut jumhur, hajj adalah penggunaan lafadz yang tidak ditunjukkan untuk makna asli wad'i, serta tidak ada hubungan antar makna dengan cara meminjam arti lafadz lain isti'arah. Sedangkan majaz berbeda dengan adanya hubungan antar makna, baik dari segi makna atau lafadz. Daud al-Dohiri dan beberapa ulama yang tidak menyetujui adanya mazhab dalam nas berargumen bahwa majaz walaupun didukung oleh adanya petunjuk adalah suatu penambahan takwil yang tidak berfaedah. Karena walaupun tanpa ada suatu petunjuk masih bisa diserupakan maksudnya dengan faktor lain. Jumhur ulama menyangkal argumen tersebut dengan mengatakan bahwa adanya suatu petunjuk dalam majaz telah membuat makna terjegah. Dia merupakan diserupakan maksudnya dengan faktor lain. Dengan yang lain, serta penggunaan majaz dalam nas bersetujuan untuk mengungkapkan kata-kata yang sulit diucapkan menjadi lebih mudah, atau kata-kata yang terkesan jorok menjadi lebih sopan, seperti kata ghaid yang dianggap lebih sopan daripada hakikatnya, ataupun bertujuan untuk memperindah. Kata sebagai salah satu mukjizat daripada nas tersebut. Selanjutnya mereka yang menyangkal majaz mengatakan seandainya Allah menggunakan majaz dalam firman-Nya, maka Allah adalah zat yang berkata majaz, dan semua ulama sepakat bahwa sifat tersebut tidak ada dalam nama-nama Allah. Menggapai argumen ini, jumhur ulama berkata bahwa untuk mengetahui nama-nama Allah kita harus mengikuti apa yang telah diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya, dan tidak boleh membuat nama selain apa yang telah diajarkan tauqifi. Jadi Allah dalam firman-Nya memang sebagian menggunakan kata-kata yang mazat, tapi kita tidak boleh mensifati Allah dengan zat yang berkata mazat menurut kebanyakan ulama. Dan ketentuan dalam pemakaian hakikat dalam majaz. Pada dasar hakikat adalah asal dari makna suatu lafadz, maka kita tidak boleh menggunakan makna majaz tanpa adanya alasan yang jelas. Sehingga ulama membuat kaidah yang berbunyi as-sala fil kalamil haqiqah. Asal dari setiap kalimat adalah hakikat. Sedangkan ulama usul menjelaskan beberapa kriteria untuk memindah hakikat menjadi majaz dengan 5 sebab. 1. Adanya petunjuk tempat, seperti saat kita mengatakan sungai yang mengalir. Secara hakikat tidaklah mungkin sungai yang menjadi tempat dari air bisa mengalir. Yang dikehendaki dari kalimat di atas adalah air yang mengalir. 2. Adanya petunjuk kebiasaan, seperti saat orang mengatakan memasak nasi. Menggunakan secara hakikat tidaklah dibenarkan karena adat kebiasaan masyarakat. Yang dimaksud adalah memasak beras. 3. Adanya petunjuk makna yang dimaksud oleh pembicaraan. Contoh, ketika ada orang yang ditawari untuk diajak makan siang dan menolak dengan mengatakan demi Allah, menggunakan hakikat yang berarti umum. Contoh, ketika ada orang ditawari untuk diajak makan siang dan menolak dengan mengatakan demi Allah aku tidak akan makan siang, maka untuk memahami kalimat ini kita tidak boleh menggunakan hakikat yang berarti umum.
tapi harus digunakan adalah makna majaz. Dan keempat, adanya petunjuk urutan kalimat baik sebelum atau sesudahnya seperti firman Allah yang artinya berbunyi, dan katakanlah, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu, maka barang siapa yang ingin beriman, hendaklah ia beriman, dan barang siapa yang ingin kafir, biarlah ia kafir. Sesungguhnya kami telah sediakan bagi orang-orang zalim itu neraka, yang gejolaknya mengepung mereka. Dan kelima, karena keterbatasan makna majaz daripada makna hakiki, seperti saat ada orang bersumpah tidak akan makan daging, maka ia tidak melanggar sumpah apabila memakan ikan, karena menurut masyarakat pengertian daging adalah yang berasal dari hewan yang memiliki darah yang mengalir, dan kita tidak diperintahkan untuk menyembelih ikan, walaupun dalam Al-Quran disebut dengan daging segar. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.